Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan dari Kementerian Sosial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada pihak penyelenggara lomba debat, yaitu UIN Khas selaku pihak penyelenggara. Kami dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gunawan Budi Utama selaku pembicara satu, dan di sebelah kanan saya Adi Prianto selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Iman Hedar selaku pembicara ketiga. Baik, kami memilih mosi yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara, yaitu pada mosi 1, pada poin 1, pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Melihat fenomena hari ini yang terjadi di masyarakat, telah banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat negara, dan tindakan tersebut sangat merugikan bagi negara, terutama dari segi ekonomi. Pengertian korupsi sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana tindakan korupsi merupakan tindakan melanggar undang-undang seperti bentuknya untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya kelompok, untuk memperkaya korporasi. Dan dalam hal ini, tindakan korupsi itu sangat tidak terpuji dan sangat-sangat tidak baik bagi negara kita. Dan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi itu diatur pada pasal 10 KUHP dan pada pasal 3 KUHP ayat 1 berkenaan tentang pencabutan hak-hak politik tertentu. Sehingga tindakan korupsi ini itu juga bertentangan dengan filosofis negara ataupun dasar negara kita, yaitu Pancasila. Baik itu sila ke-1 dan sampai seterusnya, sampai sila ke-5. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Adi Haryanto selaku pembicara kita. Baik, terima kasih kepada saudara saya selaku pembicara satu. Seperti yang telah disinggung dari awal bahwa memang kita dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengangkat mosi terkait pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi, dan kami sangat sepakat dan mendukung adanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Adapun tujuan dari pencabutan hak politik ini, yang pertama menjaga integritas lembaga politik, karena seperti yang telah kita ketahui bersama, adanya tindak pidana korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan lembaga politik. Nah, maka dari itu, dengan adanya pencabutan hak politik, tingkat kepercayaan masyarakat makin naik dan tingkat integritas lembaga politik makin menjaga sebagai eksistensinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Lalu yang kedua, memberikan efek jerat. Adanya hukuman tambahan mengenai pencabutan hak politik bagi mantan terpidana meminimalisir, mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam jangka panjang. Artinya dengan adanya keputusan ataupun pencabutan ini supaya bisa memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Lalu yang ketiga, mencegah adanya korupsi. Kita sangat setuju dengan adanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi merupakan alat yang efektif supaya bisa untuk meminimalisir, mencegah adanya korupsi yang dimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar beserta Undang-Undang mengatur terkait tindak pidana korupsi. Lalu yang keempat, adanya keadilan sosial. bahwa yang kita ketahui bersama tindak pidana korupsi adalah kejahatan ekstraordinaritas
atau kejahatan yang luar biasa. Artinya kejahatan korupsi ini sangat banyak berdampak untuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih sangat merugikan masyarakat umum. Dengan adanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi, masyarakat merasakan keadilan sosial yang sesungguhnya. Dan dari perspektif yuridis maupun perspektif filosofis itu tidak membenarkan adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Dan dari perspektif sosialis, masyarakat yang notabene hidup dalam satu kesatuan sangat menolak adanya tindak pidana korupsi, karena dari aspek agama, aspek kebudayaan, aspek hukum, politik, pendidikan, keamanan dan pertahanan tidak ada yang membenarkan adanya tindak pidana korupsi. Dan menurut hemat saya, kami sangat setuju dan kami mendukung adanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi, karena landasan kami sudah jelas bahwa dalam asas hukum salus populi supremanis exto, kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang paling tertinggi, dan kita telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, rule of law, yang artinya segala tindak tanduk kita dalam berbangsa dan bernegara harus patuh terhadap yang namanya hukum. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi supaya bisa mencapai supremasi hukum yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Mungkin akan disampaikan oleh saudara saya pembicara yang ketiga. Oke, baik, izin berbicara. Terima kasih atas pemaparannya kepada pembicara pertama dan pembicara kedua. Sebanyak pemaparan itu, saya memberikan salah satu contoh yang dimana di penelitian Indonesian Corruption Watch itu sudah sebanyak 576 vonis dan hanya disahkan 7. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, lalu ada mantan Kepala Korps Kepolisian Republik Indonesia Joko Susilo, dan ada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasminito, yang dimana sekian banyak 576 vonis hanya disahkan 7. Dan saya sangat mendukung bahwasanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi itu harus diimplementasikan, harus diterapkan, harus dibudayakan agar korporat, agar pemerintahan tidak semena-mena dalam menjalankan visi dan misi. Oleh karena itu, kami sangat setuju akan adanya pencabutan hak politik tersebut. Maka dari itu, masyarakat akan percaya, masyarakat akan kembali mendukung kepada pemerintahan yang telah mengkhianatinya ketika pencabutan hak-hak politik kepada mantan para pidana tersebut diimplementasikan. Kurang lebihnya seperti itu. Akan saya kembalikan kepada pembicara pertama dan pembicara kedua. Baik, terima kasih kepada saudara saya, saudara pembicara ketiga. Adapun di sini itu seperti yang telah disinggung dari awal mengenai tema historis, fenomena dan contoh kasus yang di lapangan, di mana kita pada kesimpulan mengenai pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Untuk kesimpulannya, kita sangat mendukung adanya pencabutan hak politik karena mengingat masyarakat perlu disadarkan akan bahayanya kejahatan korupsi. Dengan apa? Dengan pencabutan hak politik ini. Dan pejabat politik perlu disadarkan untuk tidak berbuat sewenang-wenang, tidak mencederai nilai-nilai tatanan kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Artinya dengan adanya pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi sebagai senjata yang efektif untuk meminimalisir, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk mengakhiri kesimpulan ini, saya mengutip dari penyampaian Ratu 19, salah satu revolusi Prancis. Dia mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, yang artinya tanggung jawab pejabat publik harus benar-benar didasari dengan tanggung jawab amanat dari rakyat. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami, Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara debat kali ini. Dan saya Gunawan Budi Utama bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.